ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. أخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, ini adalah majelis kita yang ketiga dari silsilah kajian daurah syar'iyah Ramadaniyah tahun 1420 Hijriah. Kita belajar bersama risalah Humum Talibul Ilm, kegalauan, kegundahan seorang penuntut ilmu syar'i. Setelah Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala membahas tentang masalah kegundahan dalam hidup secara umum dan menyebutkan solusinya secara umum, maka beliau masuk ke dalam inti pembahasan tentang apa saja kegundahan yang lumrahnya mesti menjangkiti para penuntut ilmu, yang menghalangi penuntut ilmu itu untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan. Beliau mengatakan pada halaman 191 dalam cetakan kitab daurah, wa minal humumil lati talzamu ma'rifatuha, dan di antara kegalauan yang wajib untuk diketahui, lil bahthi fi subuli zawaliha, untuk mencari jalan menghilangkannya, untuk mencari solusinya. Karena orang itu tidak akan bisa menghilangkan, mengobati kecuali dia tahu terlebih dahulu penyakitnya. Maka beliau mengatakan di sini, di antara kegalauan yang harus diketahui untuk mencari solusinya adalah humumut talab, kegalauan dalam mencari ilmu. Lianna talaba huwa as-sabil musilu ila, karena menuntut ilmu itu adalah jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima'rifatihi wa ma'rifati amrih, dengan mengetahuinya dan mengetahui perintahnya. Al-mufli bisahibihi ilal jannah, yang akan mengantarkan orangnya, pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam tuta'arraf humumuhu, apabila tidak dikenali kegalauan ini, wa turuku mudawatihi, dan jalan cara untuk mengobatinya, adarra dzalika bil muta'allimin, maka itu akan memudaratkan orang-orang yang belajar, para penuntut ilmu. Wa qata'ahum 'anil ubudiyyati li rabbil alamin, dan akan menjadikan dia terputus dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajli hadza, oleh karena itu, akhtartu an atahaddatsa ilaikumul laila, saya pilih untuk bicara kepada kalian malam ini, karena aslinya kitab ini, risalah ini adalah pengajian taklim yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin, yakni di suatu malam di negeri beliau, Arab Saudi. Yani ikhtartu an atahaddatsa ilaikumul lailata, saya memilih untuk bicara kepada kalian malam ini
an jumlatin min humumit talab, sebagian dari kegalauan dalam menuntutmu. Wa asiful adwiyatan nafi'atan allati tataba'uha, dan saya akan rekomendasikan, saya akan sifatkan, saya akan resepkan obat yang manfaat yang bisa mengikutinya. Muqtasiran fi dzalika 'alal muhimmat, cukup membahas yang penting-penting saja. Sa'ilan Allah li wa lakum, hanya mohon kepada Allah untukku dan untuk kalian at-taufiq, taufik wa bulughal ghayat, dan sampai kepada tujuan. Baik, beliau membahas beberapa kegalauan menuntut ilmu. Kita baca, kita fahami bersama, yakni hal-hal yang berkaitan dengannya. Anda tidak akan banyak keluar dari pembahasan, karena sebenarnya kitab ini bukan untuk disyarah. Kitab ini hanya untuk ditaklik, dikasih catatan-catatan kecil. Karena sebenarnya ini bukan kitab, ini pengajian. Dan ini satu taklim, satu pengajian yang memang sudah didesain, ditulis oleh beliau, dirancang oleh beliau untuk dibaca langsung paham. Jadi sesuatu yang kitab-kitab yang semacam itu, maka cara mempelajarinya adalah dibaca, kemudian disimpulkan, ditaklik, dibaca, ditaklik, disimpulkan, bukan untuk dijabarkan. Adapun kalau kitab itu adalah kitab matan, maka memang dibaca satu persatu, kata per kata untuk dijabarkan, untuk difahami. Kemudian kalau kitab itu adalah dalil, maka butuh dipahami satu persatu untuk kemudian diambil istimbat hukumnya. Tapi kitab-kitab yang mutawwal, kitab-kitab yang memang sudah panjang lebar, maka hukum asalnya penulis menginginkan untuk menulis kitab itu memang untuk dibaca langsung faham, pembahasan penjabarannya. Kalau mau untuk diajarkan, maka ditaklik, dikasih catatan kaki atau disimpulkan. Baik. Al-hammul awal, kegalauan yang pertama, hammul ikhlas, masalah keikhlasan. Kegalauan yang berkaitan dengan masalah keikhlasan. Idh yulqa fi nafsi qasidil ilm, ini terbersit gitu ya. Karena memang terbersit dalam jiwa seorang yang penuntut ilmu. Al khaufu minar riya'i wat tasmi, khawatir riya, khawatir sum'ah. Fayaqa' alaihi ilham huwa mukhlisun fil ilmi amla. Lalu dia galau, dia gundah, apakah dia orang yang ikhlas ataukah tidak dalam menuntut ilmunya. Wala ya'rifur riya'a illa al-mukhlisun, dan tidak ada yang bisa mengetahui hakikat riya kecuali orang-orang yang ikhlas. Wala yatalammassuhu fi janabatin nafsi illa as-sadiqun, dan tidak ada yang merasakannya pada jiwa kecuali orang-orang yang jujur. Amma as-sadifu an mujazabati nafsihi hammal ikhlas, adapun orang yang memang berpaling, benar-benar dia menuntut ilmu itu awalnya gak ikhlas tapi untuk tujuan yang lain, fa'ala syafa halakatin, maka dia berada pada jurang kehancuran. Wa wurudu hadzal ham alamatu khairin insyaallah, munculnya kegundahan ini sebenarnya adalah tanda kebaikan. Apa maksudnya? Jadi orang dalam menuntut ilmu agama itu para ikhwah, ada orang yang memang dari awal gak ikhlas. Ada orang itu memang dari awal dia mencari ilmu agama untuk tujuan dunia, dan ini yang dikatakan oleh beliau dengan ala syafa halakah. Dia melihat Masya Allah, zaman sekarang orang yang lulusan kuliah ilmu umum cari pekerjaan repot, jadi harus daftar ini, harus daftar itu, harus ini, harus itu, ruwet gitu. Si lulusan pesantren jadi ustadz, di mana dihormati, di mana ini, di mana itu, enak gitu. Dia lihatnya dari kacamata ini. Saat dia belajar, yang dia lihat itu adalah itu, enggak ono ikhlas 11 sama sekali. Orang semacam itu saat menuntut ilmu dia berada pada kehancuran. Dia berada pada jurang kehancuran sampai dia mau membenahi niatnya. Sampai dia itu mau membenahi niatnya, karena ini ilmu akhirat. Ini ilmu syar'i itu ilmu surga, ilmu akhirat, bukan ilmu dunia, ilmu langit. Maka terlalu rendah, terlalu hina kalau ilmu langit itu dipakai untuk mencari yakni kehinaan alam dunia yang fana ini. Lah, adapun kelompok yang kedua, orang yang belajar memang niatnya ikhlas hanya karena Allah semata. Orang yang belajar
itu ikhlas niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Lah orang yang ini yang kadang-kadang itu di tengah perjalanan kok terbersit pikiran, ini pikiran itu, dia itu kemudian gundah, aku ini ikhlas apa enggak? Saya ini ikhlas apa tidak di dalam saya mempelajari ilmu agama. Wa minal fiqhil lazimi, dan di antara yang wajib diketahui, ma'rifatu maqasidin niyati fi talabil ilm, mengetahui maksud dari niat dalam menuntut ilmu. Fa inna niyata fi talabil ilmi taqumu ala arba'ati usul. Bahwasanya niat menuntut ilmu itu berdiri atas 4 landasan. Awaluha, yang pertama, qasdu raf'il jahli anin nafs. Qasdu raf'il jahli anin nafs. Dia itu ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Jadi dia asal nggak tahu, kepingin belajar karena pengen tahu, agar setelah tahu dia menghilangkan kebodohan dirinya sendiri. Yang kedua, qasdu raf'il jahli an ghairihi. Dia ingin menghilangkan kebodohan orang lain. Jadi setelah dia tahu, dia bisa menyampaikan, memberitahukan kepada orang lain, sehingga setelah dirinya hilang kebodohannya, dia ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Lumi minal dhaya'i. Tujuan menjaga ilmu ini jangan sampai hilang. Kenapa? Karena meskipun ilmu itu sudah tertera dalam kitab, ilmu itu sudah terbukukan dalam kitab, tapi kalau tidak ada pengusungnya, tidak ada yang membawanya, maka dia akan hilang. Dan yang membawa ilmu itu harus ada orang-orang terpercaya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini per generasinya adalah orang-orang yang adil terpercaya. Wa rabi'uha, dan yang keempat, qasdul amali bil ilm. Yani qasdu al amali bil ilm, tujuan untuk mengamalkan ilmu. Jadi orang itu dianggap ikhlas kalau menuntut ilmu tujuannya hanya 4, tidak ditambah-tambahi. Jadi orang itu baru dinamakan ikhlas kalau dia menuntut ilmu tujuannya hanya 4 ini. Belajar agar tahu, agar untuk mengamalkan, menghidupkan ilmu, dan menyampaikan ilmu. Lepas daripada itu, lebih daripada itu tidak. Kalau kemudian kecampur dengan tujuan-tujuan yang lain, ingin kaya, ingin terhormat, ingin itu, maka berarti dia telah merusak niatnya dalam menuntut ilmu dengan niat-niat yang tidak benar. Wa ila haula'i, dan pada 4 hal inilah asyartu, saya isyaratkan dengan ucapan saya. Jadi saya beri isyaratkan dengan sebuah bait syair. Wa niyatun lil ilmi raf'ul jahli an nafsihi fa ghairihi minan nasam wa ba'dahu at-tahsinu lil ulumi min dhaya'iha wa amalun bihi zukin. Wa niyatul lil ilmi, dan niat menuntut ilmu itu yang pertama raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan dari siapa? An nafsihi, dari dirinya. Kemudian fa ghairihi minan nasam, menghilangkan kebodohan dari orang lain juga. Yang pertama menghilangkan kebodohan dari dirinya, yang kedua menghilangkan kebodohan dari orang lain. Wa ba'dahu tahsinu lil ulumi min dhaya'iha. Jadi dan setelahnya menjaga ilmu ini dari kehilangan, dari kerusakan, dari hilang. Wa amalun bihi, dan mau untuk mengamalkannya. Jadi 4 hal. Orang menuntut ilmu tujuannya itu hanya 4. Fa zawalu hadzal ham bi talammusi hadhil maqasid fin niyatut talab. Maka hilangnya kegundahan ini, itu menghilangkan kegundahan ini, apakah saya ikhlas atau tidak, itu dengan mencermati tujuan-tujuan menuntut ilmu ini. Litasiyah wa tastaqim, agar niatnya benar, agar niatnya lurus. Wal yakshif kullu wahidin minkum anha fi qalbihi haqiqatan wa ma'nan. Maka hendaknya masing-masing di antara kita menyingkap isi hatinya,
membuka isi hatinya, melihat pada isi hatinya sendiri-sendiri, apakah tujuan menuntut ilmu hanya 4 itu ataukah tidak, secara hakikat dan maknanya. Jika iya, berarti dia ikhlas. Jika lebih daripada itu, dan lebihnya itu ternyata adalah urusan-urusan dunia, maka berarti ada kecampuran ketidakikhlasan. Apalagi kalau memang menuntut ilmu murni hanya untuk tujuan dunia. Oleh karena itu, kayaknya terlalu sering saya bicara dalam majelis-majelis semacam ini, wanti-wanti kepada para santri, wanti-wanti kepada para orang tua. Menuntut ilmu di zaman sekarang bukan menuntut ilmu di zaman kita dulu, pada waktu kita masih belajar. Di zaman itu belum ada sosok ustadz yang kaya. Di zaman itu belum ada sosok ustadz yang mewah hidupnya, kaya, belum ada. Sing jenenge ustadz sunnah, yang namanya ustadz salafi, ustadz sunnah itu ya hidupnya miskin-miskin gitu. Dalam kondisi semacam itu, maka nata hati belajar memang untuk mengetahui sunnah Rasulullah SAW, untuk mengetahui, mengamalkan, mengajarkan, menjaga ilmu, itu insya Allah lebih mudah. Tapi di zaman sekarang ini, yani banyak yani sosok-sosok lain, dan itu adalah kebaikan. Insya Allah itu adalah ajilu busyrul mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana orang lain memandang, bagaimana orang lain melihat. Orang tua gitu ya, tatkala nyemangati anaknya belajar di pondok itu ngomong, "Nak, kamu itu kalau yang di pondok jangan rajin ya, biar nanti jadi ustadz terkenal. Kalau nanti jadi ustadz terkenal hidupmu enak," begitu. Dan kadang-kadang santri sendiri tatkala belajar ada niat-niat semacam itu. Maka ini harus diwaspadai. Benar-benar harus diwaspadai. Bahwasanya menuntut ilmu itu jangan keluar dari 4 itu. Itu. Adapun nanti urusan berikutnya, yakin Allah itu akan memberikan kecukupan. Lah wong binatang, wong orang kafir aja diberikan oleh Allah kecukupan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali telah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu menghadapi orang-orang kafir, lalu bagaimana dengan seorang mukmin penuntut ilmu yang mendakwahkan? Ilmunya pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah diniatkan, enggak usah diniatkan, enggak usah itu menjadi salah satu tujuan. Dan itu masalah penting yang harus difahami. Wa in wajadaha falhamdulillah. Jika ada orang belajar itu tujuannya ini, maka alhamdulillah. Wa bifadlihi hudita, dengan kemurahan, keutamaan dari Allah berarti engkau telah mendapatkan petunjuk. Wa idza lam yajidha, apabila ternyata enggak ada, dia belajar itu tujuannya enggak itu, falyakshif, maka mulailah dia menerawang dirinya. Wal yujahid an nafsihi fi talabiha, hendaknya dia berjuang untuk mendapatkannya. Fa innahu yu'anu ala dzalika, kalau memang dia itu berjuang, dia akan ditolong. Wa yuyassaru lahul amr, dan akan dimudahkan urusannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang yakni pada jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalannya. Waqad waqa'a hadza li jama'atin minas salaf, dan ini pernah terjadi pada sebagian dari kalangan salafun salih ta'ala rahimahumullah ta'ala. Wa talabu al-ilma bila niyatin, yani mereka itu awalnya menuntut ilmu tanpa niat. Tsumma sa'au fi tashihiha, kemudian mereka berusaha membenarkannya. Tidak mesti sempurna dari awal. Kadang-kadang memang dari awalnya itu enggak benar niatnya, tapi setelah tahu hendaknya dibenarkan, diluruskan. Kemuliaan akhirat jauh di atas yakni harta benda yang diinginkan oleh seorang hidup di alam dunia ini. Nah, tsumma sa'au fi tashihiha, mereka itu berusaha untuk membenarkannya. Fasalahat niyatuhum, maka benar niatnya. Wastaqamat ahwaluhum, dan benar kondisinya. Qala Ma'mar ibnu Rashid, berkata Ma'mar ibnu Rashid,
rahimahumullahu taala, kana yuqal inna hadzal rajula la yatlubul ilma li ghairillah. Sesungguhnya seorang ini menuntut ilmu kepada selain Allah, untuk selain Allah. Fa aba alaihil ilm. Lalu ilmu itu enggak mau. Yani hatta yakuna lillah, kecuali hanya untuk Allah semata. Qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Dzahabi rahimahullahu taala fi Syiar Alamin Nubala, dalam kitab agung beliau Syiar Alamin Nubala, akiba dzikrihi lahu, setelah menyebutkan kata-kata ini beliau mengatakan na'am. Ya, yatlubuhu awwalan, pertama kali dia menuntut ilmu itu alhamil lahu, yang membawanya, yang mendorongnya itu hubbul ilm, hanya cinta ilmu. Wa hubbu izalatil jahli, dan pengin dia enggak bodoh. Wa hubbul wadhaif, kadang-kadang pengin pekerjaan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Walam yakun lahu ilmu wujubil ikhlas bihi, saat dia awal belajar itu dia enggak memiliki ilmu wajibnya ikhlas. Fala sidqun niyyah, dan tidak pula kejujuran niat dalam menuntut ilmu. Fa idza alima, apabila ternyata tatkala dia belajar dia tahu, oh ternyata niatku kemarin itu salah, ternyata niat yani doronganku kepada anakku kemarin itu salah, tujuan ngene itu salah, maka hasaba nafsahu, dia introspeksi diri, muhasabah diri, wa khafa min wabali qasdihi, dan dia khawatir akibat buruk dari tujuannya. Fa taji'uhun niyatus salihatu kulluha aw ba'duha, dengan cara introspeksi semacam itu akan datang kepadanya niat yang saleh, niat yang benar, yang ikhlas, atau sebagiannya. Waqad yatubu min niyatihil fasidati wa yandam, dan dia bisa saja bertaubat kepada Allah dengan niatnya yang rusak dan menyesali perbuatan masa lalunya. Jadi niat ini enggak harus datang dari awal. Bisa jadi orang itu belajar tujuannya itu awalnya, tapi tujuannya enggak benar dia. Tapi setelah itu diikhlaskan, dilatih, telah tahu bahwasanya ikhlas itu sumber semua kebaikan, maka diikhlaskan, dilatih, insya Allah dia akan bisa menjadi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Waliyahdharil abdu minan nuqusi anis sa'i fi talabil ilmi. Maka hati-hati seorang hamba, hati-hati. Jangan sampai seorang hamba itu mundur, berbalik arah. Naqasa ala akibai, jadi berbalik arah, mundur ke belakang dari usahanya menuntut ilmu. Bid'wa adamil qudrati alal ikhlas fi, dengan klaim bahwasanya dia enggak bisa ikhlas. Fa inna syaitana yaftahu laka baba syarr bimiftahi nushin, karena setan itu membuka untuk kamu pintu kejelekan dengan kunci nasihat. Dan ini satu hal yang penting. Jadi para ikhwan azanillahu wa iyyakum, kalau ada orang itu merasa dirinya itu sulit untuk bisa ikhlas, jangan kemudian wis aku enggak teruskan belajar, tak pulang ae, kerja ae, dagang ae, enggak bisa ikhlas kok. Jangan. Itu namanya waswasnya syaitan. Tapi lurus dalam belajar karena sudah di jalan yang benar. Tinggal yang kurang tepat itu dibenarkan, yang kurang tepat itu diluruskan. Gambarannya begini, kalau orang itu punya tangan, tangannya ada cacat, gatal, panu, bisul yang ada di tangan, maka jangan tangannya dipotong. Karena sebenarnya penyakitnya itu bukan semua tangan. Penyakitnya itu hanya bisul, gatal. Ya bisul sama gatalnya itu yang diobati. Orang menuntut ilmu sudah benar. Orang sudah menuntut ilmu itu di jalan yang tepat, di jalan yang mulia. Tatkala kemudian ada rintangan-rintangan di tengah jalan, dan yang dibahas oleh beliau adalah merasa enggak iso ikhlas, merasa tidak bisa ikhlas. Jangan kemudian nuntut ilmunya dipangkas, itu setannya senang. Tapi nuntut ilmunya itu dilanjut, semangat tambah semangat, niatnya yang ditata, niatnya yang diobati. Dan itu bisa dengan berjuang
yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan hakikat kehidupan. Bahwasanya hidup ini, bahwasanya antara ilmu dengan kekayaan, antara ilmu dengan fasilitas hidup itu tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus. Sejarah membuktikan akan hal itu. Ada orang yang paling soleh itu sopo toh? Yang paling giat dakwah itu sopo? Yang paling giat dakwah, yang paling soleh kan para nabi, para rasul. Tapi ternyata secara ekonomi tidak berbanding lurus. Ada nabi yang kaya raya, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Ada nabi yang miskin, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang kerjanya begini, ada nabi yang kerjanya begitu. Jadi tidak berbanding lurus. Para masyayikh, para ulama, para imam juga begitu. Ada ulama-ulama itu yang masya Allah hidupnya mapan, kayak Abu Hanifah. Beliau kan pedagang sukses di negeri Kufa, kota Kufa, tapi sekaligus menjadi orang alim. Ada imam itu masya Allah yang nggak duwe. Imam Malik rahimahullah misalkan, tatkala kepingin beli buku atau kepingin belajar, itu sampai jual atap rumah. Kayu-kayu yang untuk atap rumahnya itu dipreteli kemudian dijual karena nggak punya. Dan kita tahu ada ulama-ulama itu yang karena kepinginnya baca, kemudian tidak punya uang untuk beli kitab, akhirnya caranya itu masuk ke tempat-tempat umum, perpustakaan-perpustakaan umum, ke toko-toko buku. Jadi kalau jelang tutup itu dia masuk. Jadi bata asar begitu mau tutup tokonya itu dia masuk. Begitulah. Beberapa waktu sebelum toko tutup dia sembunyi di balik lemari. Nah, toko ini sudah ditutup begitu, dia keluar lagi, nyalakan lampu, belajar sampai semalaman. Besok toko mau tutup, mau buka, dia sembunyi lagi di belakang lemari. Jadi kalau sudah ada 2 orang, 3 orang pengunjung, dia keluar seakan-akan dia juga pengunjung baru. Begitu dulu para ulama. Ada para ulama itu yang kaya, jadi kayak Umar bin Abdul Aziz, kayak ini, kayak itu, para ulama-ulama yang kaya. Jadi para ulama-ulama yang kaya dulu tatkala belajar. Ada yang miskin. Begitu juga dengan zaman sekarang. Asatidz itu ada yang mapan ekonominya, ada yang tidak mapan ekonominya. Dan itu lumrahnya kehidupan. Jadi tata diri bahwasanya tidak berbanding lurus antara ke fasilitas hidup dengan ilmu yang dimilikinya. Itu tidak berbanding lurus. Bisa jadi ada orang begini, bisa jadi ada orang yang semacam itu karena memang itu adalah kodrat ilahi. Dan yang sudah insya Allah dipahami bersama bahwasanya para ikhwan azani Allah wa yakum, kaya dan miskin itu kodrat. Kaya dan miskin itu kodrat. Orang itu enggak akan mati kecuali rezekinya sudah habis. Innal Jibril nafatha fi rawi. Jibril itu menyampaikan kepada jiwaku, kepada diriku, bahwa orang itu tidak akan meninggal dunia kecuali ajalnya sudah habis, rezekinya sudah habis. Oleh karena itu tugas kita itu cuma takwa sama mencari dengan cara yang benar. Mencari rezeki dengan cara yang benar. Hasil urusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan bisa ditiru, rezeki enggak bisa ditiru. Pekerjaan bisa sama, rezeki enggak bisa sama. Sama-sama toko, satu laris, satu enggak, sama-sama toko, satu untung, satu enggak, begitu. Dalam hidup dalam hidup ini. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Bahwa yang namanya kekayaan, yang namanya fasilitas hidup itu adalah kodrat. Ada orang yang memang takdirnya kaya. Ya meskipun kerjanya nyantai kaya. Ada orang takdirnya miskin. Meskipun sudah berjuang mati-matian, dia tetap miskin. Itu harus dipahami sehingga tidak ada bayangan untuk belajar untuk menjadi orang yang kaya. Belajar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau mengatakan walam tu'mar bihadza. Kamu enggak diperintahkan untuk ini. Bal umirta bis sabri wal musabarati wal jihad wal mujahadah. Kamu diperintah untuk sabar dan berjuang untuk sabar. Wal jihad dan untuk berjihad, bersungguh-sungguh. Wal mujahadah dan berjuang untuk bersungguh-sungguh. Wa wa'idas sabiru wal mujahidu bil falahi wal hidayah. Orang yang sabar, yang berjuang itu akan dijanjikan oleh Allah keberuntungan dan hidayah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, dan berjuanglah kalian untuk sabar. Warabitu, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami maka kami akan beri dia
hidayah untuk menempuh jalan kami. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu intinya kesimpulannya adalah orang yang sudah masuk dalam ranah menuntut ilmu, jangan mundur. Kadang-kadang setan itu bisiki, Mas, kamu itu untuk apa belajar gak iso ikhlas kok wis gak usah. Itu koyo seakan-akan setan itu ngasih nasihat, tapi sebenarnya dia itu adalah menjerumuskan biar orang itu meninggalkan ilmu. Setelah dia itu meninggalkan ilmu, maka dia menjadi orang yang tidak punya kaitan dengan ilmu, dan itu adalah kehancuran. Yang dilakukan adalah yang sudah benar lanjutkan, sing kurang benar ditoto. Jadi yang sudah benar dilanjutkan, yang sudah benar. Kalau orang itu mempunyai kemampuan untuk jualan, kemudian dia buka toko, kemudian jualan. Tokonya itu 80% itu benar, wih jalan. Ada 20% yang gak jalan, yang bermasalah. Jangan dengan kondisi semacam ini toko itu ditutup karena ada cacat 20%. Yang 80 itu lanjutkan, yang 20 dibenahi. Yang 20 dibenahi. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu sudah benar. Yang enggak benar adalah niatnya. Lah, menuntut ilmunya lanjutkan, niatnya ditata. Niatnya ditata, dibenahi, dan orang yang dilihat oleh Allah berjuang untuk nata dirinya, nata hatinya, maka pasti Allah akan kasih dia petunjuk jalan. Wallah. Nah, beliau mengatakan yang kedua, alhammus tsani, kegundahan, kegalauan yang kedua. Hammu adamil ihtida'i ila tariqil ilmi. Hammu adamil ihtida' ila tariqil ilmi. Kegundahan tidak bisa mendapatkan petunjuk di jalan ilmu, tidak bisa mendapatkan hidayah di jalan ilmu. Inna buluhal matalib marhunun bisairit talib. Sesungguhnya tercapainya tujuan itu tergadaikan, terikat, tergantung dengan bagaimana orang itu menempuh jalannya. Inna buluhal matalib marhunun bisairit talib. Mencapai matalib, tujuan yang diinginkan, mencapai cita-cita, merengkuh cita-cita, itu tergantung, tergadaikan dengan bagaimana orang itu menggapainya, bagaimana caranya untuk mencapainya, usahanya. Fa idza hassa khutahu, apabila dia mempercepat langkahnya, hassa syai' itu jalan agak cepat, enggak sampai lari, tapi jalannya cepat. Wa mayyaza sawabat thariq, dan dia itu mampu membedakan ini loh jalur yang benar, ini salah. Kalau ke kiri salah, kalau lurus benar, kalau ke kanan juga salah. Yang ditempuh jalan yang benar. Yani sawaba mayyiz sawabat thariq wa khutah Allah ya rabbi maksudi. Dia pasti akan mendapatkannya. Jadi dia sendiri semangat, jalan yang ditempuh benar. Dan itu. Kalau semangat tapi jalannya salah, juga nyampe. Ada orang semangat untuk nyampe Surabaya. Nyopir itu ngebut, semangat tapi ternyata jalannya salah, nyampe Cepu atau nyampe mana, juga nyampe Surabaya. Ada orang rutannya bener tapi males gitu. Ini bentar-bentar istirahat, bentar-bentar duduk, bentar-bentar makan, bentar-bentar minum gitu aja gak nyampe. Maka harus digabungkan antara dua. Satu, semangat, usaha yang kuat, yang usaha yang kuat. Yang kedua semangat, apa itu jalan yang ditempuh, jalan yang benar. Wa mimma yusahhahu bihi sayr li bulughil khair. Dan di antara yang harus diluruskan, dibenarkan dalam perjalanan menggapai kebaikan, al-ihtida'u ila tariqit talab. Mengambil hidayah dalam jalan menuntut ilmu. Li'anna idlalahu wa 'adamil ihtida' ilaihi, karena sesat dan tidak mengetahuinya, yadhi'u anhu umurun katsir wala yuhassalu illa ilmun yasir, akan hilang banyak umurnya bertahun-tahun di pesantren, tapi karena cara yang ditempuh salah, maka hanya akan mendapatkan ilmu yang sedikit. Jadi semangat tok enggak cukup, lama tok di pesantren enggak cukup, belajar yang rajin tok enggak cukup. Yang dibutuhkan adalah caranya yang benar.
Orang kelihatan selalu megang buku, kemana-mana pegang buku, selalu baca. Tapi jalannya salah. Ada ilmu yang dia dapatkan, tapi salah langkah. Ini sehingga hasil yang didapatkan tidak banyak. Qala Ibnu Qayyim fil Fawaid, berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid, al-jahlu bit-tariq wa afatiha wal maksud yujibu ta'abal katsir ma'al faidatil qalilah. Gak ngerti jalan, gak ngerti rusake jalan, dan gak ngerti tujuan yang akan dituju, itu berkonsekuensi capek yang sangat tapi faedahnya dikit. Gambarannya begini, para fitan azanillahu wa iyyakum. Kita itu dari Gresik sini mau ke Lamongan misalkan. Itu pertama gak ngerti jalan. Lamongan kunandi kemana gitu. Jadi ternyata ngambil dari alun-alun itu lurus sampai Surabaya. Sampai Surabaya lurus gitu. Ya. Sampai Mojokerto. Untuk Mojokerto tanya orang Lamongan mana Pak? Muter kanan lurus. Nyampe, tapi yo Masya Allah capek. 4-5 jam perjalanan capek. Padahal seharusnya perjalanan itu cuma ditempuh 45 menit. Dengan kecepatan nyantai, kecepatan landai. Tapi dia 4-5 jam capek, lelah, keluar banyak biaya, keluar banyak tenaga, waktu dan macam-macamnya karena gak ngerti jalan. Yang kedua, gak ngerti gak ngerti cacatnya jalan. Ngerti jalan, kalau dari Gresik sini Sedayu ke Lamongan itu lewat situ dukun terus, ini Dinoyo terus, itu nanti ketemu Lamongan. Itu jalan tercepat. Tapi ternyata banjir. Gak ngerti kalau banjir sampai sana balik gak jadi berangkat. Kalau dari awal ngerti kalau jalan itu bermasalah, maka akan muter kanan, akan keluar kanan, nanti lewat Sukodadi, lewat mana baru nyampe. Ini itu namanya jalani ngerti, tapi masalah yang di situ nggak ngerti. Yang ketiga gak ngerti arah. Sebenarnya berangkat ini mau kemana toh? Gak ngerti jalan-jalan. Akhirnya perjalanannya lama, tapi nggak mau tujuan mau kemana, nggak jelas, nggak sampai pada yang dia inginkan. Jadi jalannya harus jelas. Jadi aral yang melintang di tengah jalan difahami. Yang ketiga, akhir dari perjalanan dia mau kemana itu jelas. Kalau tidak, capeknya tok, tapi faedahnya sedikit. Ada faedahnya dia dapatkan, tapi subhanallah sangat sedikit. Wa aktsarul muqbilina ala talabil ilmi ya'lamuna anna lahu tariqa. Kebanyakan orang-orang yang menuntut ilmu itu ngerti kalau dia itu harus menempuh jalan. Dia itu punya jalan. Lakinnahum yajhaluna tafasilahu. Tapi mereka itu gak ngerti perincian dari jalan tersebut. Fayuqbil ahaduhum 'alal ilmi yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra. Seseorang itu ingin untuk menuntut ilmu tapi ragu-ragu. Kaki depan dilangkahkan tapi yang satu diundurkan. Ya, akhirnya gak jalan-jalan. Ragu-ragu. Wa faraisuhu tartajif khasyata ayyadha'a qadamuhu fi ghairi mawdhi'iha. Yani tubuhnya itu bergetar, gemeter. Dia itu takut salah jalan, takut salah langkah. Wa yadh'ufu sayruhu bisababi wuruti hadzal. Akhirnya perjalanan menuntut ilmunya itu lemah gara-gara ada kegundahan semacam ini. Terus bagaimana obatnya? Wa mimma yantafi'u bihi hadzal ham. Wa mimma yantafi'u bihi hadzal ham. Yang menolak, menghilangkan kegundahan ini, irsyad al-arifina bit-thariq, minta petunjuk kepada orang-orang yang ngerti jalannya itu mana. Min syuyukhil ilmi wa ta'lim, dari para masyayikh yang punya ilmu, yang pintar ngajar. Alladzina raqibu barrahu wa bahrahu, yang mereka sudah pernah menempuh daratan dan lautan ilmu.
Itu kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa kita itu sudah banyak makan asam garam kehidupan. Itu kalau bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya istilahnya bukan begitu. Yani karena di negeri mereka gono asam, jadi nggak bisa diistilahkan dengan makan asam garam kehidupan. Jadi mereka mengistilahkannya itu rakibu barrohu wa bahrohu. Mereka sudah menempuh daratan dan lautan hidup. Wa arafu sahlahu wa warahu. Mereka sudah ngerti jalan yang gampang dan jalan yang ruwet. Jalan yang gampang sama jalan yang sulit, jalan yang ruwet. Falabudda li talib min syaikhin mursyidin yu'arrifuhu marahilat thariq. Hendaknya seorang murid itu harus ada guru yang nunjukkan yakni apa itu tahapan-tahapan belajar. Karena lautan ilmu itu kayak hutan. Yani lautan ilmu itu kayak hutan. Jadi dia itu mau belajar apapun. Misalkan kalau ada orang ingin beli kitab, mau belajar sebuah kitab, mau baca kitab rajin itu Ustaz, aku semangat itu kalau baca kitab ya. Terus yani kemudian dia langsung ke toko kitab, apalagi kalau ke pameran buku. Ke pameran buku yang tempat pameran sealun-alun. Besar, lebar, buku dari A sampai Z. Mau beli buku itu lebih bingung. Mau beli buku apa? Ini mau beli buku apa? Pada waktu mau beli belum tentu benar. Karena buku itu dari ujung ke ujung, Masya Allah, itu lautan ilmu. Dalam kondisi semacam itu dia itu perlu tanya orang dulu, tanya gurunya, Ustaz, ini bentar lagi depan itu waktunya pameran. 1 bulan lagi saya harus beli buku apa ya? Maka gurunya nanti akan tanya, nah sampean itu sekarang sudah di kelas apa? Sudah belajar apa saja? Yani sekarang sekolahnya di mana? Maunya nanti jadi apa? Mau spesialisasi di bidang ilmu apa? Lah kitab yang kamu miliki apa saja? Oh gitu. Saya nanti kepingin jadi ahli tafsir Ustaz. Oh iya. Nah sekarang misalkan di mana? Sekarang itu sudah pernah belajar tafsir apa sih? Belum, ya cuma belajar buku-buku sekolah itu aja. Oh gitu. Ya sudah kalau gitu kamu punya uang berapa? Saya punya uang 3 juta untuk beli buku tafsir. Ya sudah, kalau begitu beli ini. Cukup. Ini misalkan saya katakan dari awal. Nah, kalau uangnya segitu ya, pertama belikan tafsir Jalalain. Yang kedua, tafsir Sa'di. Sudah itu aja. Itu kira-kira ya 700-800 ribu wis. Nah, kemudian ilmu tafsirnya beli ini, ilmu Qur'annya ini beli ini, paling ya 2 juta, 2 juta setengah. Ini kalau ada lebih ya beli ini. Gitu. Jadi nanti yani ke maktabah, ke perpustakaan, ke pameran, ke toko buku itu jelas yang akan dibeli. Jangan sampai di perpustakaan, jangan sampai di maktabah, jangan sampai di pameran itu ngomong sama tukang pamerannya, Pak, buku tafsir yang saya kepingin jadi ahli tafsir, buku tafsir yang paling bagus apa? Ya banyak. Maunya tafsir yang apa? Tafsir yang ini, tafsir Tobari. Oh iya, Tobari. Tafsir Tobari, kemudian beli sampai di rumah keren, ditaruh di raknya itu keren. Lah wong dia itu loh, Jalalain dorong katam. Tafsir Sa'di belum katam. Tafsir ini belum baca. Lah koyo tuku tafsir Tobari untuk apa? Untuk apa? Jadi begitu gambarannya. Jadi banyak orang itu yang semangat. Masya Allah ngumpulkan buku, ngumpulkan semangat. Taklim sini, taklim sana, semangat. Tapi gak ngerti arah, gak ngerti tujuan. Akhirnya 20 tahun taklim itu belas ke ujung untuk pangkali. Gak ada ujung, gak ada pangkalnya. Kenapa? Ya modal semangat tanpa arah. Modal semangat tanpa arah. Ini gambarannya ini semacam itu. Ini Anda bicara santri ya. Jadi ini Anda bicara santri loh ya. Anda tidak bicara kajian umum. Kalau kajian umum kan memang mesti guna arah. Wong kajian umum itu pokoknya ini taklim ya taklim, kono taklim ya taklim, sana taklim ya taklim. Begitu aja kajian umum. Yang Anda bahas ini santri. Karena dalam definisi Anda, jadi orang menuntut ilmu itu di Indonesia ini ada dua jalan. Ada orang itu yang menuntut ilmu itu hanya ngeces iman. Yo, duwe kanca santri, duwe kanca ustaz, kumpulan itu karo itu datang
Ini mendapatkan barokahnya majelis ilmu, didoakan malam malaikat, dinaungi para malaikat, dikenal oleh malaikat Jibril di alam langit. Gitu toh tujuan pokoknya teko taklim atau taklim ngantuk, mulai neh. Semacam itu semangat gitu. Segitu-gitu aja. Kalau semacam itu memang belajar itu memang tujuan ngecas iman. Nah, kalau dapat ilmu itu bonus jenenge. Itu namanya bonus ilmu. Alhamdulillah. Ini enggak bid'ah atau Ustaz? Enggak, sejak zaman Imam Ahmad dulu memang gayanya penuntut ilmu itu ono sih modelnya kaya ngono. Ada yang menuntut ilmu itu memang modelnya ini semacam ilmu. Majelis Imam Ahmad itu 5.000 orang, bentaklim itu 5.000 orang. Zaman itu belum ada speaker. Jadi zaman itu belum ada speaker. Kira-kira yang bisa dengar ilmu Imam Ahmad ini disampaikan berapa? Paling 500 yang bisa dengar. Yang 4.500 datang untuk apa? Datang ya hanya untuk itu. Ben koncuan kalau malaikat Jibril yang benar mendapatkan barokah majelis ilmu, ben disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala oleh Allah di alam para malaikatnya, hanya itu aja. Dapat alhamdulillah, enggak dapat ya wes cukup. Ya sudah, cukup. Itu rata-rata takliman itu semacam itu. Tapi yang dibahas oleh beliau itu benar-benar penuntut ilmu para santri yang memang dari awal belajar ingin ada tujuan yang diinginkan. Itu harus ada arah yang pasti. Enggak bisa ngawur. Jadi enggak bisa ngawur, harus ada arah yang pasti. Kalau tidak, amburadul dan berantakan. Jadi amburadul dan berantakan. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini harus falabudda li talib min syaikhin mursyid. Seorang siswa itu, santri itu harus ada guru yang mengarahkan, yu'arrifuhu marahilat thariq, yang mengarahkan kepada dia tahapan-tahapan belajar, tahapan-tahapan jalan. Wa manazilal qaum wa mawarida yani ma'ihim dan tempat yani sumber air ilmu. Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau salah satu ulama negeri Mesir. Itu pernah cerita dalam kitabnya, Anda lupa di kitab apa, bacanya udah lama. Beliau pernah cerita di sebuah pameran di Kairo, pameran buku, dan pameran Kairo itu Timur Tengah adalah pameran terbesar. Ngalah-ngalahkan pameran Riyadh, ngalah-ngalahkan pameran Medina. Pameran kitab di Kairo itu pameran kitab terbesar. Jadi untuk level Timur Tengah. Nah, beliau pada waktu masuk, ya kalau sudah waktunya pameran Kairo itu, hampir semua ulama itu mesti datang untuk lihat buku cetakan terbaru, buku ini, faedah-faedah ilmiah dan yang lain. Nah, Syekh Wahid Abdul Salam Bali termasuk orang-orang yang datang ke tempat itu. Nah, beliau terkagumkan ada seorang anak sekitar anak-anak SMA. Anak-anak SMA gitu, anak-anak SMA. Itu nenteng gawa kardus besar ini dari dalam. Ya dari dalam. Dicegat oleh beliau. Nah, Masya Allah, apa itu nak kardus itu? Kitab. Ini kitab bayai, kitab. Masya Allah, semangat beli kitab. Kitab apa itu? Yang disebut Syiar Alamin Nubala. Syiar Alamin Nubala, kitab ini. Yang ke satu kardus besar. Syiar Alamin Nubala. Jadi melihat anak itu masih SMA. Ini Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan, nah kamu senang buku sejarah ya? Oke. Kamu senang buku semacam itu ya? Oh iya. Loh, kamu sudah punya Tadhkiratul Huffatnya Zahabi? Kalau Syiar Alamin Nubala itu kan 16 jilid. Atau cetakan terakhir malah lebih 20-an. Tadhkirahnya Zahabi belum. Tadhkirah itu kan 4 jilid. Sama-sama sirah tapi kecil-kecil, ini pendek-pendek. Sama-sama sejarah para ulama tapi pendek-pendek. Kalau syiar itu kan panjang lebar. Ini belum. Oh gitu. Lah kamu sudah punya Tabaqatul Huffatnya Suyuti. Tabaqatul Huffat itu lebih ringkas lagi dari Tadhkirah. Tabaqat itu cuma 1 jilid. Jadi cuma fulan dibunuh fulan, orangnya terpercaya, orangnya gini 1-2 baris. Kalau Tadhkirah itu masih 1-2 lembar. Kalau Syiar Alamin Nubala 1 orang bisa sampai 10, 20, 30 halaman. Jadi 1 orang. Jadi Tabaqatul Huffatnya Suyuti dereng belum. Nah, yo mboyo beli kitab itu yang benar. Baca dulu Tabaqat. Kalau sudah mau meninggi baca Tadhkirah baru masuk ke Syiar. Begitu. Jadi begitu. Jadi dalam proses seorang itu jadi menuntut ilmu sehingga tidak salah orang. Nah, wal aslu fi hadza, dan yang menjadi landasan dari hal ini ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi, apa yang diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya. Qala haddatsana Zuhair bin Harb, menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Utsman ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Jarir,
Anil A'mash an Abdullah ibni Abdullah an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan tasma'un kalian mendengar ilmu dariku wa yusma'u minkum dan nanti ilmu yang kalian dengar dariku itu akan didengar oleh orang lain. Yusma'u minkum kalian akan didengarkan ilmunya. Wa yusma' mimman sami'a minkum dan orang yang mendengar ilmu dari kalian akan diambil ilmunya. Jadi ilmu itu gitu silsilah. Para sahabat ngambilnya dari Rasulullah. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Begitu. Fal ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatabin. Yang menjadi patokan dalam pembahasan hadis ini adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan siapa yang diomongi oleh Rasulullah SAW. Falaysa hadza mahsuran fis sahabati radhiyallahu ridwanullahi alaihim. Hal ini bukan untuk para sahabat tok. Bal la yazalul ilmu fi hadhihi al-ummah mawruthan. Akan tapi ilmu itu dalam umat ini itu terwarisi bita'aqubil qurun dengan gonta-gantinya generasi. Yakhuduhul khalifu anis salif. Jadi generasi belakangan mengambil dari generasi depan, generasi salaf. Kama dzakarahu Syatibi fil Muwafaqat. Sebagaimana disebutkan oleh Syatibi, Al-Imam Syatibi Abu Ishaq, yani dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Fa idza takhadha at-talibu syaikhan 'arifan bit-thariq. Apabila seorang penuntut ilmu itu mengambil seorang guru yang tahu jalan, ahsana hidayatahu ilaihi, maka dia akan baik dalam menunjukkan seorang santri tadi dalam menuntut ilmu. Wa bayyana sahlahu wa wa'rahu, dia akan jelaskan mana yang mudah, mana yang sulit. Wa hamalahu ala aminihi, dan akan membawa kepada orang yang terpercaya, amanihi, orang yang terpercaya. Wa ba'ada bainahu wa baina awaikihi, dan akan menjauhkan antara dia dengan penghalangnya. Wa idzan faradat talib bi nafsihi fis sair, tapi bila orang itu otodidak, sendirian menuntut ilmu, jalan ditempuh itu sendirian, maka azuma alaihi hadzal ham, maka dia itu akan kegalauan ini akan semakin besar. Wa dhayya'a ma'alimat thariq, dan akan menghilangkan rambu-rambu jalan. Wa fatahu minal ilmi abwabun 'idham, dan dia akan kehilangan ilmu, yakni pintu-pintu ilmu yang besar. Wa lahiqahu ta'abun kabir, dan akan mendapatkan susah, berat, capek, sangat capek, padahal hasil yang ditempuh, yang dihasilkan enggak terlalu banyak. Wallahu a'lam. Hammu su'ubatil ilm. Yang ketiga, kegundahan belajar itu kok terasa sulit, terasa repot, berat, sulit dalam belajar. Yaqifu ala marabi'il ilmi wa madharibi qaumihi tawaifu syatta. Yaqifu, yang berdiri, ala marabi'il ilmi, di tempatnya ilmu, dan model-model orang-orang yang belajar ilmu itu banyak kelompok, banyak orang, banyak kepentingan. Yang dunia ini para yang berkaitan dengan dunia ilmiah itu kan ya ono percetakan, ono bakul buku, ada santri, ada guru, ada bangunan, ada ini, ada itu. Jadi enggak hanya orang yang belajar, tapi sekitarnya itu banyak orang lain. Yuriduna bi dha'atahum, mereka semuanya ingin mendapatkan bagiannya. Wa yuhibbuna tariqahum, mereka itu mencintai jalan mereka. Walakin hila bainahum wa baina ma yashtahun min ladzaidil ilmi wa mawaidil fahmi bi'aridin arada lahum. Tapi ternyata terhalangi, mereka enggak mampu mendapatkan apa yang mereka harapkan dari nikmatnya ilmu.
hidangan pemahaman ilmiah dengan halangan-halangan. Fastaslamu lahu, akhirnya nyerah. Wa huwal qaulu bi su'ubatil ilm. Dan itu ucapan mereka, ternyata belajar itu ruwet. Belajar itu susah. Wis gak usah belajar aja. Kenapa ini terjadi? Beliau mengatakan wala raiba indal mu'minin. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya pada orang-orang yang beriman. Annal aslal azima lil ilm. Pokok dasar yang paling kokoh dalam ilmu wa huwal wahyul mubin alladzi jaa bihi khairul mursalin, yaitu wahyu yang dibawa oleh sebaik-baik rasul. Salimun min hadza. Selamat dari ini. Ilmu agama itu enggak ada yang sulit. Enggak ada yang ruwet. Karena Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mengingatnya? Adakah orang yang mau mempelajarinya? Fa'ilmur risalati alladhi 'ulliqa bihi ats-tsawab wal iqab. Dan ilmu kenabian, ilmu kerasulan yang pahala dan dosa dikaitkan dengannya. Wa qussimal khalqu ila abrarin wa hujjar. Dan karena ilmu syariat ini orang terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang orang baik, ada yang orang jahat. Muhalun ayyakuna sa'ban 'alal afham. Mustahil kalau berat difahami, sulit difahami. Thaqilan 'alan nufus, mustahil kalau berat pada jiwa. Idz law kana kadzalika lastub'idatir rahmatul ilahiyyah. Kalau memang demikian, niscaya rahmatnya Allah itu dianggap repot. Wa dha'ufatil hujjatur risaliyah, dan hujjah kerasulan itu akan menjadi lemah. Balil ilmun nafi'ul mustakhraj min mishkatil qur'ani was sunnah. Bahkan ilmu manfaat yang bersumberkan dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha', yang Allah memberikan hidayah dengan cahayanya pada siapapun yang Allah kehendaki. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Tapi orang yang tidak Allah berikan cahaya, dia tidak akan mampu mendapatkan cahaya tersebut. Wa aulal ilmi bil yusr, dan ilmu yang paling layak untuk dianggap mudah adalah al-ilmu alladhi yalzam kullu ahadin minan nas. Adalah ilmu yang setiap orang harus mengetahuinya, ilmu fardhu ain. Untuk bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, gitu ya. Wa huwa aslud dinil ladzi la yakunul mar'u musliman illa bihi. Dan itu adalah pokok dari agama yang seseorang itu tidak bisa menjadi muslim kecuali dengannya. Mimma yajibu alaihi ibtida'an, yang wajib pertama kali untuk dia ketahui. Min tauhidillah, bagaimana dia mentauhidkan Allah. Wa ta'atir rasul, bagaimana dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ada al-faraid, menjalankan kewajiban. Wajtinab an-nawahi, menjauhi larangan. Wa ta'ammal, dan cermatilah. Wa ta'ammal hadza fi jawami'il kalimil qur'ani, dan cermatilah ini dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an yang pendek tapi mengandung makna yang luas. Wan nabawi, begitu juga dengan kalimat-kalimat hadis Rasulullah yang pendek tapi maknanya luas. Tu'nisu yusrahu, kamu merasakan gampangnya. Wa tadzuqu halawatahu, kamu merasakan manisnya. Wa innama yas'ubul ilm idza lam yu'khadz kama yanbaghi. Ilmu itu akan jadi rumit, sulit kalau tidak diambil dengan caranya. Ya, dengan itu misalkan mau ngambil kipas angin itu loh. Mau ngambil, mau nurunkan. Tapi sebenarnya nurunkan kipas angin kan gampang. Ambil baut, ambil tangga, ditempelkan obeng sama bautnya, muter ke kiri, lepas semua, turunkan.
5 menit, 10 menit selesai, gak keringetan. Gitu, gak keringetan. Gampang nurunkan. Sing ngerti dalane, sing ngerti carane. Tapi bagi orang yang tidak tahu jalannya, Masya Allah, tarik, dorong, dinaiki, gak bisa turun-turun. Nah, ambil kayu, pukul, yuk hancur berantakan, mesti gak bisa turun. Anggaplah bisa, tembok jebol. Ilustrasi gampang sebenarnya itu. Ilmu ini itu Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan ilmu ini. Kalau dianggap sulit berarti ada yang salah. Kalau dianggap rumit, belajar tauhid gak iso Ustaz. Belajar fikih apa meneh Ustaz? Ada yang salah dalam belajar. Ada yang salah. Lah, terkadang titik masalahnya itu. Titik masalahnya itu wis kadung ngrasa rumit, kemudian patah hati, patah arang, sulit. Merasa sulit, sekalian enggak usah belajar. Ini anak ngomong bagi orang yang sregep loh ya. Bagi orang yang sregep terus punya modal otaknya standar lah. Anda enggak bahas otaknya yang cerdas. Standar. Tapi bagi orang yang malas itu sudah enggak bahasan, sudah dari awal sudah enggak bahasan. Bagi orang yang enggak punya otak dalam artian idiot gitu. Ini sudah enggak bahasan. Kita membahasnya orang-orang yang normal, semangat, punya modal semangat, otaknya normal. Sebenarnya ilmu itu mudah, asal tahu jalannya. Waqad kana Aliun, dan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, al ilmu nuqtatun katsarahal jahilun. Masyaallah. Ali mengatakan al ilmu nuqtatun katsarahal jahilun. Ilmu itu sebenarnya mek sak tetes. Yang membuat banyak itu wong sing bodoh. Yang membuat jadi ruwet itu sebenarnya orang-orang yang enggak tahu. Ilmu itu setetes, sedikit. Jadi kata Ali bin Abi Thalib. Boleh kan itu ya, kawan? Kalau kita lihat kitab-kitab salafun as-salih itu kan kecil-kecil tipis-tipis gitu. Kitab yang berpuluh-puluh jilid itu kan kitab-kitab belakangan ini aja. Padahal intinya ya satu itu. Ini satu itu. Wa inna ma arada radhiyallahu anhu bihadhihi al-maqalah bayana yusril ilmi wa suhulati. Yang diinginkan oleh beliau untuk menjelaskan yang dengan ucapan ini adalah mudahnya ilmu, gampangnya ilmu. Wa innamal aib min jahalatil jahilin. Jadi yang jadi cacat itu adalah bodohnya orang yang enggak tahu. Minad dalina alaih. Jadi orang-orang yang menunjukkan awil mutakallimina fi, orang-orang yang komentar, awis saddina anhu, orang-orang yang menghalangi orang lain dalam menuntut ilmu. Wa yadfa'u hadha ad-da' minal ham. Dan penyakit ini bisa ditolak, penyakit ini bisa dilawan, kegalauan ini bisa dihilangkan bil bada'ati bil ahammi fal aham. Bil bada'ati bil ahammi minal ilm. Mulainya dari ilmu yang paling penting, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, al-iqtisar 'alal mutunis sighar al-musannafah. Al-iqtisar 'alal mutunis sighar al-musannafah. Mencukupkan diri dengan matan-matan tipis, matan-matan kecil yang ditulis fi fununil ilmi, dalam bidang-bidang ilmu, hifdhan wastishraha, menghafalnya, hafal lafadznya atau hafal kandungannya, dan mampu untuk menjabarkan. Karena misalkan ilmu mustalah hadis, bukan ya, ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis, kitab yang paling panjang yang dianggap puncak kalau belajar mustalah itu kan Fathul Mughith nya Sakhawi. Syarah dari Alfiyahnya Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi punya Alfiyah ini fil hadis. Itu yang kemudian disyarah oleh Imam Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughith. Seingat ana 5 jilid kalau enggak 6 jilid. Ilmu mustalah hadis. Kitab itu meskipun 5 jilid, meskipun 6 jilid, itu sumbernya enggak keluar dari Nukhbatul Fikar. Lah Nukhbatul Fikar kan cuma 2 lembar. 3 lembar. Kalau ambil kertas folio, terus tulislah Nukhbatul Fikar. Dari A sampai Z. Insyaallah bolak-balik enggak penuh. Nukhbatul Fikar itu. Bolak-balik itu enggak penuh. Jadi untuk mulai belajar itu enggak usah neko-neko. Mulai belajar itu enggak usah sok-sokan.
mulai belajar menuntut ilmu itu mulailah dari kitab-kitab tipis, kitab-kitab dasar yang pendek begitu, yang merupakan pondasi ilmiah. Pondasi ilmiah. Fikih juga begitu, usul fikih juga begitu. Yani karena pondasi itu membangun landasan. Pengembangan bisa dilakukan dengan cara yang lain. Yang ketiga, tarkut tasyahuli bi mutala'atil mutawwalat. Tinggalkan menelaah kitab-kitab yang panjang lebar. Li'alla tathqula 'alal qalb, agar enggak memberatkan hati, memberatkan jiwa. Ini bagi pemula loh ya. Ini kita bahas bagi orang yang mulai belajar. Adapun nanti kalau sudah waktunya, ya mutawwalat itu kitab-kitab yang panjang memang harus ditelaah. Wa man akhadha bihadhil wasiyyah mushtahilan bil ahammi fal muhim. Barang siapa yang mengambil wasiat ini menyibukkan diri dengan ilmu yang paling penting, baru kemudian di bawahnya akhidan lidzalika minal mutunil qisar. Dia itu memulainya, mengambilnya dari matan-matan yang kecil, hubbiba ilaihil ilmu, maka ilmu itu akan dibuat dia mencintainya. Kenapa? Karena terasa gampang. Oh, ternyata ilmu mustalah hadis itu cuma selembar ya, gampang. Oh, ternyata usul fikih itu cuma 10 halaman, gampang. Misalkan gitu. Ini, misalkan Nadhum Murattab, itu yang anak anggap, atau Nadhum Shahihnya Syekh Amir Bahjat, atau Nadhum Murattabnya Syekh Amir Bahjat. Itu yang anak anggap matan tipis tapi lengkap. Itu kan cuma 8 lembar, 6 halaman. 6 halaman. Jadi 6 halaman. Dan itu sudah mencakup semuanya. Baru dinaikkan, naik. Gambarnya begini loh ya, Ikhwan. Kalau ada orang dia itu naik tangga, itu 100 tangga, 100 anak tangga. Kalau yang dia bayangkan itu 100 anak tangga, lemes rek. Lemes duluan, enggak belajar duluan. Tapi kalau dia caranya itu adalah naik ke tangga pertama, itu dulu. Dia bayangkannya itu ke tangga pertama itu. Enteng, cuma 1. Tangga pertama sudah mapan, naik ke tangga yang kedua. Enteng. Sampai nanti tangga yang 100 dia akan mengatakan ternyata belajar itu gampang. Karena 1 demi 1. Ini begitu tahapan ilmiahnya yang ada. Baik. Wa yussira lahu sabiluh. Dan dimudahkan bagi dia untuk menempuhnya. Wa dhaharat lahu suhulatuh. Dan akan nampak mudahnya. Wa ulina lahu fima yustaqbalu sa'buh. Dan akan dilunakkan yani kesulitan-kesulitan masanya akan datangnya. Wa wa'ruhu, dan kerumitan waktu yang akan yani datang. Nah, jadi ini 3 kegalauan, 3 kegundahan di dalam seseorang itu mempelajari ilmu syar'i. Insyaallah subhanahu wa taala kita cukupkan majelis kita. Kita lanjutkan pertemuan besok biizni rabbina tabaraka wa taala. Apa yang mampu kita baca insyaallah. Jadi adapun yang tidak mampu insyaallah subhanahu wa taala bisa ditelaah sendiri, karena risalah ini risalah yang agung yang akan menunjukkan kita jalan menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam menuntut ilmu syar'i. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam baraka nabi Muhammad